Tiga nama sedang diproses. Shin Tae-yong tumpuk pemain naturalisasi timnas Indonesia di posisi bek. Shin Tae-yong terus berupaya memperkuat pertahanan timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek. Sebagai informasi, saat ini PSSI sedang mengupayakan 3 pemain untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Nathan Chuaon, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Proses naturalisasi Nathan Chuaon dan Jay Itzes sendiri sudah mencapai tahap di DPR. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Tak berselang lama, kabar mengejutkan diumumkan PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, hal ini tentu bakal membuat lini belakang timnas Indonesia semakin padat dengan pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, 3 pemain di atas merupakan pemain yang berposisi sebagai bek. Jay Itzes berposisi sebagai bek tengah. Nathan Chuaon merupakan bek sayap kiri. Sedangkan Justin Hubner juga berposisi sebagai bek tengah. Di posisi bertahan sendiri, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lainnya. Seperti contohnya yakni Jordi Amat, Shainen Patinama, hingga Sandy Walsh. Menunggu eksperimen Shin Tae-yong pada pemain terbaik Asia Tenggara jadikan senjata rahasia timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini beruntung karena pemain-pemain skuad Garuda sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sadil Ramdhani. Sadil saat ini bermain untuk tim asal Malaysia, Sabah Football Club, dan sukses memamerkan kelasnya. Dia masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu dan bermain cukup solid bersama klub berjuluk The Rhinos tersebut. Pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri tersebut musim ini bermain dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol dan 9 assist di Liga Malaysia. Di ajang Piala Malaysia, Sadil tampil dalam 1 laga dan menghasilkan 1 assist. Catatan ini semakin solid di Piala AFC lalu, dia bermain di 3 laga dan sukses menciptakan 3 assist. Dengan pencapaian ini, Sadil Ramdhani mendapatkan predikat sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut datang dari pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe, beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa anak asuhnya tersebut memiliki kualitas dan hal ini mampu Sadil tunjukkan saat berada di lapangan. Menariknya, meski menjadi salah satu winger berbahaya di Liga Malaysia, Sadil seolah jadi sosok berbeda di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebenarnya sudah menyadari potensi Sadil sejak tahun lalu memanggil Sadil ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak saat itu sudah dicoba dalam 16 pertandingan. Namun baru akhir-akhir ini Sadil versi Sabah Football Club bisa ditunjukkan di timnas. Berusaha diracik Shin Tae-yong, Sadil dicoba keluar dari zona nyaman. Dia sempat ditempatkan di sisi winger kanan dan gelandang serang. Tujuannya tentu saja membuat Sadil bisa leluasa untuk menunjukkan kualitasnya. Peran Sadil yang sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya juga sempat disorot oleh pandit asal Malaysia. Dia menilai bahwa Sadil tidak mendapatkan kebebasan ruang saat di skuad Garuda daripada saat bersama Sabah. Kondisi ini cukup menyulitkan karena pemain tersebut tidak bisa bebas berekspresi di sektor penyerangan. Kes memiliki pandangan bahwa Sadil bisa saja ditempatkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Namun instruksi utamanya adalah membuat Sadil bebas bergerak bahkan menjadi second striker. Bersama Sabah, taktik ini cukup jitu dan menghasilkan catatan yang cukup memukau dalam beberapa musim lalu. Kabar baik buat Shin Tae-yong, si anak emas siap kembali bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mendapat kabar baik karena anak emasnya, yakni gelandang Persis Solo Sanadin Faris sudah sembuh dari cedera.
Seperti diketahui, Zanadin Faris menjadi salah satu andalan timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Shin Tae-yong. Sebab Zanadin Faris sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong saat tampil di ajang internasional. Kabar baik akhirnya datang, yakni Zanadin Faris sudah kembali dan bisa bermain. Zanadin merupakan pemain muda potensial dan bisa menunjukkan itu dalam permainan pertamanya setelah cedera panjang. Kembalinya Zanadin Faris tentu saja menjadi kabar baik buat Shin Tae-yong, sebab ia akan memiliki banyak pilihan pemain untuk menghadapi agenda timnas Indonesia senior maupun timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bakal memiliki lebih banyak pemain gelandang yang bisa diandalkan khususnya di timnas U23 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan Zanadin bakal dipanggil ke timnas Indonesia senior yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tak hanya untuk timnas Indonesia senior saja, ia juga bisa menambah kekuatan tim merah putih yang telah lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Kekuatan timnas U23 Indonesia bisa bertambah lagi dengan kabar kembalinya Zanadin Faris. Sebab Zanadin sendiri sudah sering menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia. Sehingga ia pun memiliki peluang bakal menambah kekuatan timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi dalam ajang Piala Asia U23 tak akan bergulir bertepatan dengan agenda FIFA. Tentu saja Shin Tae-yong bisa kekurangan pemain karena pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot terancam tak dilepas ke timnas U23 Indonesia. Situasi ini tentu saja bisa membuat Shin Tae-yong pusing. Namun dengan kembalinya satu pemain seperti Zanadin tentu bisa menjadi kabar bagus ke depannya.